Beli handphone bekas bisa jadi pilihan untuk kalian yang lagi dalam keadaan minim budget ataupun dalam kondisi terdesak, misal nih dalam keadaan handphone yang tiba-tiba rusak ataupun handphone yang tiba-tiba hilang entah kemana ya. Kalian pasti perlu banget sama handphone ya, karena handphone itu adalah perangkat penunjang yang bisa membantu aktivitas kalian sehari-hari, dan sekarang memang jadi perangkat yang penting banget ya. Tapi gimana sih caranya membeli handphone bekas dengan baik dan benar supaya kita tidak kecolongan nih ya mendapatkan handphone yang ternyata dalamnya rusak ya, ataupun kita dapat yang overpriced. Makanya langsung simak aja videonya ya. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita cus ke videonya. Nah, yang paling utama ketika kalian ingin membeli handphone, kalian harus tentukan budget berapa sih yang kalian miliki ya. Kalian harus hitung-hitung nih, kalian bisa bongkar celengan ya kayak aku. Kalian bisa hitung-hitung dulu berapa sih budget yang kalian miliki. Jangan sampai over budget ya. Jangan sampai dana yang kalian harus gunakan untuk keperluan lain itu terpakai ya. Kalian harus gunakan budget itu hanya untuk membeli handphone yang kalian ingin miliki. Nah, yang kedua, kalian bisa tentuin handphone apa yang ingin kalian beli ya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian tentuin dari merek handphonenya. Misal kalian mau milih handphone Vivo, atau kalian mau milih handphone merek Oppo, bisa juga, ataupun kalian mau pilih handphone merek lainnya ya. Nah, di sini setelah kalian nentuin merek handphonenya, kalian bisa tentuin spesifikasi yang kayak gimana nih yang mau kalian beli. RAM-nya misal 4GB atau 8GB, memorinya yang 64GB ataupun yang 32GB. Terus tipe kameranya yang mau seperti apa, prosesornya seperti apa, kalian harus mulai tentuin supaya kalian bisa dapet tipe handphone yang ingin kalian beli ya, seperti itu. Yang ketiga, yang kalian harus tentukan adalah jenis pembeliannya ya. Kalian ingin membeli secara online ataupun secara offline. Nah, jika yang pertama yang online, kalian harus menuju ke e-commerce yang terpercaya, dan pastinya harus memilih online store yang memang sudah memiliki rating yang bagus, pembeli yang cukup ramai, dan memiliki review yang bagus juga. Kalian bisa cek langsung aja ke online store-nya aja gitu ya. Lalu kalian pilih handphone yang ingin kalian beli. Misalkan kalian ingin membeli secara offline, kita biasanya terbantu dengan membelinya di marketplace ya. Jadi kalian bisa cek-cek aja handphone yang ingin kalian beli, dan kalian tentukan lokasi yang pastinya terdekat dengan kalian ya. Nah, di sini kalau misalnya offline, kalian itu yang pertama tadi ya, nentuin lokasi di handphone itu memang terdekat dengan kalian. Kalian bisa langsung negosiasi harga di marketplace tersebut sebelum kalian mulai melakukan transaksi COD ya. Oke, yang keempat, yang gak kalah pentingnya yaitu kelengkapan handphone itu mempengaruhi harga ya. Untuk kalian yang memang newbie, ini bisa jadi informasi untuk kalian ya. Jadi kalau kalian tuh beli handphone baru, pastinya kalian mendapatkan dusbook dong, dan juga berbagai macam isinya ya. Seperti ini, kalian mendapatkan buku manual, SIM ejector, terus dapat chargernya ya, dan adaptornya, serta ada garansinya pastinya ya. Nah, di sini kalau kalian itu membeli handphone bekas, kalian itu wajib banget sih tanyain dusbook ini ya. Biasanya aku tanya ini, ada dusbooknya nggak ya?
Kalau misalnya nggak ada, kalian itu kurangin harga 50.000 dari harga yang ditawarkan. Misalnya dia nawarin 850, ternyata nggak ada dosbooknya, itu berarti harganya dikurangi 50.000 jadi 800.000 gitu ya. Nah, lalu kalian tanyain lagi nih, ada chargernya nggak gitu ya. Misalnya ada chargernya ini ya, seperti ini. Kita buka kembali. Nah, seperti ini ya. Ternyata itu kita dapatnya itu chargernya tidak ori teman-teman. Jadi seperti ini ya, kelihatan banget bahwa ini chargernya tidak ori ya. Nah, itu kalian juga harus kurangin 50 lagi ya. Jadi besaran biaya yang harus dibayarkan itu sekitar 750.000. Nah, mungkin untuk kalian yang belum mengerti bagaimana caranya membedakan kabel ori atau enggak ori, biasanya aku tuh bedain dari adaptornya ini ya. Kita biasanya dapat adaptor juga dong ya kalau untuk masalah charger. Nah, untuk sekilas itu biasanya sama ya, tapi kalau misalnya kalian perhatiin lagi, itu misalnya kabel ori itu dia tuh agak berat, kalau misalnya si yang ori itu ringan. Dan juga bisa kalian lihat lagi di bagian logonya, itu dia tuh biasanya timbul ya, seperti diukir gitu. Kalau misalnya di yang nggak ori itu cuman seperti print-printan aja teman-teman, seperti ini ya. Kalau untuk masalah chargernya itu menurutku ya nggak masalah sih ya, karena biasanya memang kabel itu ada usianya teman-teman, jadi memang kita harus merawat kabel ya. Cuman biasanya kalau kabel ori dia memang kalau dalam waktu pengecasan itu jauh lebih cepat gitu aja ya. Dan kalian bisa pastiin lagi, kalian bisa tes chargernya di tempat kalian COD-an gitu ya, atau kalian yang mau membeli online, kalian bisa tes lagi supaya kalian bisa mendapatkan harga yang pas gitu ya. Yang kelima, ini pastinya sangat penting sekali ya. Kalian pastinya kalau mau membeli handphone itu kalian harus cek dulu handphonenya, apalagi di sini itu kategorinya kalian membeli handphone dalam kondisi bekas ya. Kalian benar-benar harus detail gitu ya. Nah, memang disarankan jika kalian itu membeli handphone bekas itu memang lebih enak itu COD-an ya. Kalau apalagi buat kalian yang masih ragu baru pertama kali beli handphone bekas, itu aku sarankan belinya secara COD gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh kondisi handphone yang bisa kalian cermati ya. Nah, di sini handphone yang menurut aku kategorikan bagus dan baik dan pas banget ya. Aku belinya itu adalah aku beli Oppo A12. Jadi seperti ini ya. Nih, kenapa aku kategorikan baik dan juga beruntung ya? Karena yang pertama kita bisa ngelihat bodinya nih. Ini benar-benar mulus banget ya menurutku ya. Di sini tidak ada kelecetan sama sekali, mungkin lecet pemakaian aja sih ya. Tapi overall memang masih bagus nih ya. Tidak ada lecet seperti jatuh, retak, itu nggak ada ya teman-teman. Nah, bisa kalian sendiri ya. Dan juga ketika kita nyalakan itu berfungsi dengan baik ya teman-teman. Bisa kita nyalakan handphonenya, bisa kita gunakan juga dengan baik ya. Seperti ini kita gunakan, wifi-nya juga tersambung teman-teman, tidak ada kendala ya. Jadi selama aku pemakaian handphone ini benar-benar menyenangkan gitu ya. Dan juga aku mendapatkan harganya itu best price lah ya, itu di angka 800.000 aja loh. Udah dapat Oppo A12 loh ya. Nah, kita mari bedakan di angka middle ya menurutku ya. Jadi menurutku ini handphone itu ya masih bisa digunakan, tapi cuman bodinya aja sih yang lecet. Nah, di sini aku ada handphone Realme C11 ya, handphone yang masih baru-baru ini masih keluar juga, masih dijual di pasaran. Nah, seperti ini. Ini mengecewakannya cuma di body sih ya.
Nah, di sini bodinya itu kelihatan banget ya, lecet-lecet teman-teman. Jadi mungkin kelihatan banget kalau dia tuh sering jatuh mungkin ya. Di sini kalau memang kalian tidak berkenan, kalian bisa juga cancel ya. Jadi kalau kalian memang COD, kalian pastikan udah ngelihat seperti ini tidak menyenangkan, kalian bisa langsung cancel aja. Tapi kalau aku sih karena harganya pas itu ya oke-oke aja sih ya. Nah, di sini layarnya juga untungnya masih utuh ya. Nah, di sini cuman minusnya di sini lecet-lecetnya ya cukup parah lah ya, tapi dia sejauh ini masih berfungsi dengan baik. Di sini aku dapat harganya sama kayak Oppo A12 yaitu 800.000 teman-teman. Nah, kita bedain lagi teman-teman. Ini menurutku yang paling parah lah ya. Tapi hebat loh ya. Yang pasti kita tahu itu adalah produk dari Samsung ya. Nih teman-teman ya. Di sini aku ada Samsung A10. Nah, di sini wajib banget dipakein softcase. Ayo kenapa? Soalnya di bagian belakang ini apa ya? Kayak terbuka gitu loh casingnya teman-teman. Nah, di sini kelope. Nah, di sini memang waktu itu aku terburu-buru teman-teman waktu belinya. Jadi memang kalian itu kalau mau beli itu jangan keburu-buru, kalian harus buka semuanya, ya. Ini kelihatan banget ya. Ini udah kayak mau pecah gitu ya, bukan rata lecet-lecet lagi seperti ini, udah bukan ya, ini mau pecah. Jadi memang solusinya adalah ganjal menggunakan softcase ini ya. Dan di sini aku mendapatkan harganya juga pas-pas aja sih menurutku, sekitar 600.000 itu udah aku bawa pulang ini ya. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu ya, lumayan. Jadi seperti itu ya, kalian harus cek kondisi handphonenya. Jadi apa aja sih yang harus kalian cek ya. Nah, di sini ya, yang pertama yaitu bodinya ya. Bodinya pastinya kalau misalnya kalian nemu lecet seperti tadi, kalau misalnya kalian tidak berkenan, kalian bisa cancel. Kalau kalian oke, ya kita lanjut cek lagi. Nah, yang kedua itu kalian cek tombol powernya ya. Di sini kalau misalnya juga ada fingerprint, kalian tes juga masih berfungsi atau tidak. Nah, lalu kalian cek ke layar. Di layar di sini ketika kalian nyalain itu ada white spot nggak ya, ada kayak shadow nggak ya, terus ada bercak-bercak gitu mungkin ada. Itu kalian harus cek lagi ya gitu secara teliti, benar-benar teliti di bagian layar. Nah, lalu kalian bisa cek juga speakernya ya, masih berfungsi atau tidak. Nah, ini adalah satu hal yang harus kalian cek, yaitu jaringan teman-teman. Di sini kalian harus pastikan bahwa handphone itu benar-benar bisa connected dengan wifi. Kalian bisa tes dengan tethering dari handphone kalian, ataupun kalian bawa ke tempat yang ada wifi-nya gitu. Dan juga kalian harus tes juga menggunakan kartu ya. Jadi kalian masukin kartu ke handphone yang mau kalian beli, kalian tes logo sinyalnya muncul nggak. Jadi kalau misalnya muncul semua itu berarti aman ya. Yang terakhir yang bisa kalian lakuin, mungkin kalian masih ragu untuk membeli handphone itu ya, kalian bisa lakukan tes kepada handphone yang ingin kalian beli. Kalian tinggal install aja di handphone tersebut, cari aja di Play Store itu tes Android ya. Kalian bisa pilih aja yang top searching seperti ini. Kalian langsung kalian bisa lakukan bermacam-macam tes seperti flashlight seperti ini. Kalian lihat nyala atau tidak ya. Lalu di sini juga menampilkan berbagai macam informasi spesifikasi di handphone tersebut ya. Kita bisa juga melihat kondisi baterai di aplikasi ini ya, masih baik. Nah, lalu kalian itu bisa mengetes layar di sini ya. Di sini touchscreen-nya itu masih bekerja nggak ya? Kalian bisa maukan gambar di sini. Jadi memastikan memang benar-benar seluruh permukaan layarnya itu masih berfungsi ya touchscreen-nya. Dan juga kalian bisa
Mau kan multi touch seperti ini ya. Jadi dia itu digunakan untuk multitasking masih bisa atau tidak. Nah, selain itu kita juga bisa tes speaker, juga mikrofon. Kita bisa tes temperaturnya juga, dan juga masih banyak lagi. Kalian bisa manfaatkan aplikasi ini ya untuk meyakinkan hati kalian mau beli nggak ya gitu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya tips dari aku untuk membeli handphone bekas. Jadi teman-teman semua kalau membeli handphonenya secara offline, kalian harus pastikan dulu kondisi dari handphonenya seperti apa, lalu kalian deal harga, lalu kalian bisa transaksi ya. Nah, kalau misalnya kalian pembelian secara online, kalian harus tentukan online store-nya yang terpercaya, udah punya rating, sudah memiliki review yang bagus, dan juga misalnya handphonenya sudah datang nih ya, kalian jangan langsung klik pesanan diterima ya. Kalian harus cek dulu kondisi handphonenya, sama seperti tadi. Kalian pastikan kondisi handphonenya dalam keadaan baik sesuai dengan deskripsi. Lalu memang kalian udah yakin, kalian bisa langsung klik pesanan diterima dan juga beri review yang bagus ya untuk online store tersebut. Semoga informasi dari aku ini bisa membantu kalian semua ya. Terima kasih semuanya sudah menonton video aku secara utuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!